Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahullahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka an usyrika bika syai'an na'lamu wa astaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wa sidqa wal qawli wal amali. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah muslimat Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sore yang mulia hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua. Dengan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bermajelis ilmu. Sering saya bahasakan majelis ilmu itu adalah sarana cepat dan instan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fi ilman sarallahu min tariqil jannah. Siapa yang niat dari rumah menuju majelis ilmu untuk mencari ilmu agama Allah, sahalallahu min tariqil jannah, maka Allah akan mudahkan baginya untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarga-keluarga beliau. Wabil khusus mudah-mudahan kita yang sore hari ini berada di dalam majelis yang mulia ini dan senantiasa mengikuti risalah petunjuk beliau. Inilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini saya akan menyampaikan salah satu hadis yang cukup masyhur di tengah-tengah kita. Hadis ini berupa dialog. Hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang juga tidak begitu lama bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini hanya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kurang lebih hanya sekitar 3 tahun sepanjang hidupnya. Tetapi beliau, sahabat yang mulia ini, dikenal cukup banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ini duduk dengan para sahabat pada saat itu. Di situ ada sahabat-sahabat senior, ada sahabat-sahabat yang memang lebih dahulu ya masuk ke dalam Islam, hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada Abu Bakar As-Siddiq, ya, kemudian ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib, ya, ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ajma'in. Semua sahabat-sahabat senior ada di situ. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dalam
suatu perkumpulan majelis pada saat itu. Beliau mengatakan, "May yadkhud anni hal ulail kalimah faya'mal bihina." Dalam riwayat lain mengatakan, "Au ya'malu man ya'malu bihina." Siapa yang mau mengamalkan atau mengambil dariku sebuah kalimat-kalimat. Tidak sampai di situ. Kemudian Nabi mengatakan, faya'malu bihina. Kemudian dia mau mengamalkannya. Dalam riwayat juga dikatakan, falya'mal may ya'malu bihina. Kemudian dia mengajarkan pada orang lain dan kemudian mengamalkannya. Jadi Nabi memberikan, coba melemparkan sebuah wejangan kepada para sahabat pada saat itu. Ada sahabat-sahabat senior, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan sahabat-sahabat senior lainnya. Umar diam, Abu Bakar diam, ya. Utsman juga diam, ya. Ali bin Abi Thalib juga diam. Kemudian salah seorang sahabat tadi angkat tangan. Ini tadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ana ya Rasulullah," fa akhadha bi yadihi fa'adha khamsa qala. Saya ya Rasulullah, saya mau mengambil kalimat-kalimat atau wejangan yang akan engkau berikan kepada kami. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi memberikan 5 wasiat pada jamaah sekalian. Dan ini yang insya Allah akan menjadi pembahasan kita. Apa itu? Yang pertama, ittaqil maharim. Ittaqil maharim attakun a'badan nas. Ya Abu Hurairah, jagalah dirimu dari apa-apa yang Allah haramkan. Ya Abu Hurairah, kalau engkau menjaga dari apa-apa yang diharamkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atakun a'badan nas, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang paling ahli dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan kalimat di sini, Nabi tidak membahasakan abidinas, orang yang beribadah kepada Allah. Tapi bahasa Nabi di sini adalah a'badan nas, orang yang paling ahli dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di poin yang pertama ini, Bu, saya merenung sebetulnya. Apa hubungannya orang yang menjaga dirinya dari keharaman atau yang dilarang sama Allah, ittaqil maharim tadi itu, kok berhubungan dengan orang yang kata Nabi paling ahli beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita tadi sholat asar, Ibu, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya tadi kita sholat zuhur, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa, itu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhaji, umrah, infak, mengeluarkan zakat, itu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang dimaksud oleh Nabi a'badan nas, orang yang ahlinya ibadah, ibadah di atas ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya merenung jauh, Ibu. Ternyata yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manakala kita mampu menjaga apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah, Bu, kita bisa mampu merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ada orang, Ibu, dia mengerjakan amal ibadah solehnya, sholat ya sebagaimana dia sholat. Ada orang dia mampu mengerjakan infak dan sedekah ya sebagaimana dia berinfak dan bersedekah. Ada orang dia mampu umroh setiap tahunnya, mampu mengeluarkan zakat dengan sempurna, iya, tapi dia tidak mampu merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, tentu Pak, Ibu, kalau kita bicara masalah apa yang dilarang sama Allah, ya tentu yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala seperti zina, ya. Kemudian minum khamr, korupsi, mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain, ini semua yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tanpa terkecuali al-maharim tadi, kalau kita mampu menjaga apa yang diharamkan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, badan nas, maka kita akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Mohon maaf, tanpa terkecuali apa yang kita makan. Apa yang kita makan. Saya coba merenung lebih dalam pada jamaah sekalian, ternyata Ibu, ini menyangkut dengan masalah hati dan maksiat yang kita lakukan. Orang yang kemudian melakukan atau melanggar syariat Allah, apa yang diharam, apa yang diharamkan, apa yang dilarang sama Allah, tentu punya dampak dalam ibadahnya. Walaupun Bu, mohon maaf, walaupun kita berupaya memaksimal mungkin sujud dilama-lamakan, dikusuk-kusukkan dalam sholatnya, ya, kemudian apa? Bangun tengah malam, sholat tahajud, disambung sholat witirnya, disambung sholat subuhnya. Dia memaksimalkan supaya tetap saya khusyuk beribadah. Tapi manakala seseorang tetap melanggar syariat, apa yang dilarang dan diharamkan sama Allah, tidak ada nikmat kiro ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada efeknya para jamaah sekalian. Nah, saudara, saya jadi teringat para jamaah sekalian, tentu Pak badan nas, Ibu, ahlinya dalam ibadah ini karena punya pengaruh terhadap dosa maksiat yang kita lakukan. Dalam sebuah hadis dikatakan, ala inna fil jasadi mudghah, bahwa dalam diri manusia itu ada segumpal darah, segumpal daging. Idza sholahat sholahat jasadu kullu. Kalau segumpal darah ini baik ya, sholahat jasadu kullu, maka insya Allah keseluruhan dari aktivitas komponen yang ada pada diri kita akan jadi baik. Mata ini akan suka melihat yang dihalalkan sama Allah. Telinga ini juga tidak suka dengar ghibah fitnah orang lain. Pasti yang suka itu didengarkan apa? Zikirnya orang lain. Pembicaraan-bicaraan yang memang bisa membawa kemaslahatan terhadap diri dan umat ini para jamaah sekalian. Seluruh aktivitas komponen dalam diri kita juga pasti akan baik kalau segumpal darah tadi baik para jamaah sekalian. Tapi wa na'udzubillah, kata Nabi, wa idza fasadat jasadu kullu. Kalau segumpal darah ini buruk, jelek, ya fasadat jasadu kullu, mohon maaf, biasanya nanti juga akan keseluruhan komponen dalam diri manusia itu akan jadi buruk. Mata jadi liar, lisan tidak terkontrol, hati dan pikiran sudah pasti banyak suuzon sama orang. Digarisbawahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa ya qalb atau wa ya qalbu. Segumpal darah itu namanya hati. Nah, abadan nas, kata Nabi di sini, Abu Hurairah, kalau kamu bisa menjaga satu ini, apa yang dilarang dan diharamkan sama Allah, engkau akan menjadi abadan nas, orang yang paling beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena manakala seseorang satu kali melakukan kemaksiatan, melanggar apa yang dilarang dan diharamkan sama Allah, itu akan ada satu nokta hitam yang menempel pada hati manusia. Menyebabkan apa, Ibu? Orang kalau maksiat itu tidak punya semangat dalam ibadah. Coba panjenengan perhatikan. Tadi saya bahasakan, walaupun kita berupaya bangun sholat malam tahajud, khusyuk beribadah sama Allah, berinfak, bersedekah, berbuat baik pada orang lain, sampai sujud itu dilama-lamakan, rukuk dilama-lamakan, tetap manakala seseorang melanggar apa yang dilarang, apa yang diharamkan sama Allah, itu dia tidak punya nikmat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahasa Nabi di sini bukan abidinas, orang beribadah sama Allah, tapi abadanas, orang yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya bahasakan apa? Kita sholat asar tadi, Bu, itu ibadah jalan Allah. Kita sholat zuhur, ya kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf, kebanyakan orang nggak sadar. Dia hanya terjebak dalam rutinitas saja. Waktunya sholat, ya sholat. Nanti ketemu Ramadan, kurang 3 bulan lagi, ya puasa Ramadan.
tapi tidak punya nikmat rasanya bisa beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengapa abadan nas menjadi orang yang paling ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, mohon maaf Ibu, biasanya sekarang ada fenomena ya, zikir tidak bisa nikmat ya. Kemudian apalagi sholat susah untuk khusyuk. Karena apa para jamaah sekalian? Karena apa yang masuk dalam perutnya, atau dia mungkin melanggar sesuatu yang memang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai Allah mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah itu di ayat 168, Allah mengatakan apa? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kullu, makanlah, mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai sekalian manusia, makanlah apapun yang ada di muka bumi ini, tapi syaratnya ada dua. Pertama halal, kedua thayyib. Halal juga thayyib, baik. Tapi kalau cuma halal tapi tidak baik, itu juga tidak boleh dalam agama kita. Atau sebaliknya, baik tapi tidak halal. Ini yang dilarang dalam agama kita para jamaah sekalian. Jelas wasiat Nabi yang pertama, ittaqil maharim at-takun a'badan nas. Ya Abu Hurairah, jagalah dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya engkau nanti akan menjadi orang yang beribadah, paling beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelas Bu ya sampai sini ya. Ada orang memang biasa cuma sebatas ibadah saja, tapi dia kemudian tidak bisa merasa nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak bisa merasakan khusyuknya beribadah karena disebabkan dosa maksiat yang dia kerjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasiat atau wejangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wardha bima qasamullahu laka takun aknan nas. Ridholah dengan apa yang ditentukan Allah untukmu, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang kaya. Ridho Bu, artinya qanaah, nerimo, cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bahasa Nabi di sini, engkau nanti akan menjadi orang yang kaya. Mohon maaf, kita jangan memahami kaya itu hanya sebatas apa Bu? Punya harta yang banyak, istri yang cantik, anak yang pintar, anak yang cerdas, rumah yang mewah. Tidak. Tapi orang yang kaya dibahasakan Nabi di sini adalah orang yang merasa ridho, menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, orang beriman Ibu, dia harus punya mindset dalam dirinya bahwa setiap manusia ini sudah punya kaplingan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya, "Walladzi khalaqakum wa ma ta'malun." Dialah Allah yang sudah menciptakan dan akan mengerti apa yang akan kalian perbuat di kemudian hari. Maknanya termasuk rezeki, aktivitas yang kita lakukan, itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai sering membahasakan, Bu, mohon maaf, ada orang dulu sekolahnya sama, kelasnya sama, ya. Kemudian apa? Di jurusan yang sama, di fakultas yang sama, di prodi yang sama, absennya pun sampai bersamaan, tapi rezekinya berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ya, Ki? Karena memang Allah sudah menempatkan masing-masing rezeki di setiap hamba-hambanya para jamaah sekalian. Orang Ibu yang merasa qanaah, merasa cukup, ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah melampaui batas. Orang beriman dia tahu dirinya punya kapasitas. Makanya tadi saya bahasakan Bu, kalau dalam kajian Tazkiyatun Nufus itu kita harus punya kontrol dalam hidup kita ini. Orang Bu, kalau punya penyakit kolesterol, mohon maaf, jangan makan gorengan 2, ambil 1. Orang kalau punya, mohon maaf, penyakit diabetes, jangan terlalu banyak minum es, terutama yang manis-manis. Kontrol. Kita ini manusia punya kapasitas para jamaah sekalian. Jangan melampaui kapasitas. Banyak orang merasa dirinya saya kaya ya Ustaz. Saya punya apapun yang saya punya. Saya bisa beli apapun yang saya beli. Tapi mohon maaf,
Mohon maaf ini Bu, dia malam harus konsumsi obat karena dia punya penyakit diabetes. Ada orang rumahnya ada di mana-mana, punya sawah di mana-mana, punya aset yang begitu banyak, tapi keluarganya dengan istrinya sering cekcok setiap harinya. Anaknya tidak pernah mau nurut terhadap orang tuanya. Ada Bu seperti itu? Banyak. Karena mindset cara berpikirnya kaya itu bagaimana dia bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Harta yang sebatas hanya kehidupan duniawi ini, kata Nabi. Makanya dimaksud Nabi di sini adalah ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nih sayang kalau menjadi orang kona, orang yang merasa cukup. Kadang ada orang itu melampaui batas dengan melebihi kapasitasnya. Tetapi yang diinginkan Nabi di sini ridho dalam terhadap apa setiap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, kalau kita mau lebih jabarkan lagi lebih dalam, kita nanti akan ketemu bab namanya bab az-zahada fid dunya. Yaitu bab tentang bagaimana kita zuhud dalam kehidupan dunia ini. Ya Ustaz, apakah kemudian kita tidak boleh mengejar dunia? Saya bilang boleh. Ustaz, apakah kita tidak boleh cinta dunia? Boleh. Tapi yang tidak boleh ada cinta yang menghamba kepada dunia ini. Sampai dibahasakan apa Ibu? Jadikan dunia ini, peganglah dunia ini, letakkan dunia ini di tanganmu, jangan di hatimu. Karena kalau mau kita baca Bu dalam Al-Quran itu, Al-Quran itu berapa? Kan 30 juz ya, 114 surat. Saya membaca dalam kitab Mu'jam Faros li Hafidhil Quran ya. Tentang kata-kata dunia itu dalam Al-Quran itu terdapat 114 kata Ibu. Di dalam 114 ayat tentunya. Cukup banyak Bu ya. Tapi mohon maaf, 80-90% kata-kata dunia itu diminta sama Allah untuk kita tinggalkan. Rata-rata ayat yang berbicara tentang dunia dalam Al-Quran yang kita baca setiap hari itu rata-rata Allah menginginkan untuk kita meninggalkannya. Ustaz, kalau gitu ya untuk apa kita hidup dunia? Ya sudah, kita zuhud, kita tinggalkan dunia ini, kita fokus cari akhiratnya Allah. Juga tidak seperti itu ya. Zuhud itu Bu, apakah laisa tahli wal haram, mengharamkan apa yang Allah halalkan? Biasanya kan ada orang zuhud seperti itu. Saya zuhud Ustaz, udahlah saya tidak mau cari dunia lagi, saya hidup apa adanya saja. Tidak seperti itu. Apa zuhud itu idaatul bil amwal, kemudian mudah menghambur-hamburkan uang? Juga tidak seperti itu. Tapi bagaimana orang zuhud tadi, dia merasa ridho, merasa qanaah, cukup dengan apa yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini bahasa Nabi, kalau engkau sudah merasa cukup qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau nanti akan menjadi orang yang kaya. Mohon maaf Bu, orang kalau sudah sampai pada bab ini, merasa qanaah cukup dengan apa yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah resek dengan orang lain. Tidak pernah sentimen sama orang lain, tidak ada lagi hasad dengki sama orang lain. Jadi kalau orang qanaah seperti itu, karena dia merasa apa? Ya dunia ini pasti cepat lambat akan kita tinggalkan. Ada tetangganya punya mobil baru, alhamdulillah, ya, tidak dirasa nih Bu, tapi ucapkan alhamdulillah, ikut bangga, ya, minimal iso numpang kan itu Bu ya. Ada tetangganya punya rezeki, kita ikut bersyukur, kita ikut mendoakan. Ya. Ini orang sudah sampai bab qanaah, merasa cukup ridho dengan apa yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf, nanti ada orang yang tidak merasa ridho, tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan sama Allah. Ini sukanya mencari-cari, jadi resek sama orang lain. Dicari-cari kesalahan orang lain. Oh itu loh, fulan itu gajinya cuma berapa, tapi kok bisa beli rumah. Nah itu fulan itu tidak kerja, tapi kok bisa punya kendaraan baru. Ini resek jadinya. Padahal Allah mengatakan apa? Walladzi khalaqakum wa ma ta'malun. Ya. Apa yang nanti akan terjadi itu besok di kemudian hari itu Allah sudah siapkan kaplingan rezeki untuk kita. Tidak usah bingung, kita punya teman punya rezeki baru, syukuri, nikmati. Alhamdulillah binikmati tatimus sholihat. Kalau ada tetangga musibah, alhamdulillah ala kulli hal, itu tidak menimpa pada diri kita. Tapi kita merasa iba dengan itu.
Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus merubah mindset pola hidup kita para jamaah sekalian. Tadi saya bahasakan percuma Bu kita kaya dunia, kaya harta, tapi di belakang ini banyak penyakit. Bu. Ya, banyak penyakit. Tidak bisa tenang hidupnya, sering ribut rumah tangganya, ya. Kemudian anaknya tidak bisa menurut, nakal, ya, susah diatur gitu. Ini banyak. Maka orang beriman tadi wasiat Nabi wajangan Nabi yang kedua, ridholah terhadap apa yang diberikan sama Allah, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang kaya. Orang Bu kalau sudah ridho itu lapang hatinya, lapang hatinya, menerima apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa yang diberikan sama Allah dia syukuri, alhamdulillah. Apa yang tidak diberikan sama Allah dia yakin betul. Ya, berarti itu bukan yang terbaik untuk saya. Kadang kan orang gitu, ada orang merasa tidak ridho, tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan sama Allah. Kemudian saudaranya punya nikmat, dia iri, dengki, hasad. Padahal Allah lebih tahu. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku ini kata Allah ya, lebih mengetahui terhadap apa-apa yang tidak kalian ketahui. Karena Allah tahu, kalau ini aku berikan pada hambaku yang ini nggak jelas alokasinya kemana rezeki ini. Tapi kalau aku berikan pada hambaku yang ini jelas alokasinya kepada siapa nanti. Allah lebih tahu para jamaah sekalian. Nah ini biasanya Bu penyakit-penyakit seperti ini, mohon maaf, ini sudah banyak terjadi di lapangan. Ya. Karena apapun tidak ngaji, ya, tidak bermajelis ilmu, sehingga akhirnya dia tidak tahu. Ya. Akhirnya yang timbul dalam hati itu selalu prasangka suudzon, ya, curiga. Ya. Ini semua yang halal yang diharamkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas para jamaah sekalian. Yang kedua, ridho terhadap apa yang diberikan sama Allah, maka kata Nabi engkau nanti akan menjadi orang yang kaya. Kemudian yang ketiga para jamaah sekalian, wa ahsinu illa jarika takun mu'minan. Ya. Wasiat Nabi yang ketiga, berbuat baiklah terhadap tetanggamu, niscaya kamu akan menjadi orang yang mukmin. Nah ini Nabi sudah bicara tentang hablum minan nas. Tadi kalau dua tadi kan bagaimana hablum minallah kita ya. Ini sekarang poin yang ketiga, Nabi sudah bicara tentang bagaimana hablum minan nas, hubungan kita sama manusia. Nabi wasiatkan ya, berbuat baiklah terhadap tetangga, niscaya kalian ini menjadi orang mukmin. Apa ini hubungannya ini? Kok sudah nyambungnya ke tetangga kan gitu. Mohon maaf Ibu, panjenengan kalau lihat ustadz-ustadz itu yang ceramah di depan seperti ini, termasuk saya gitu ya. Melihatnya saya baik, Bu. Melihatnya saya bersih gitu ya. Tapi kalau pengen tahu siapa saya, ya, jangan datang ke tetangga saya Bu di rumah. Siapa Ustadz Ardiansyah itu? Ya. Siapa Ustadz Fulan ini? Kalau mereka mengatakan ya itu tidak suka silaturahmi Ustadz ini, orang baik, tapi kalau ketemu di jalan tidak mau tegur sapa, amal soleh saya hilang Bu. Tetangga Ibu ini punya pengaruh dalam keimanan kita. La yu'min, la yu'min, Nabi mengulang sampai 3 kali. La yu'min, tidak punya iman. La yu'min, tidak punya iman. La yu'min, tidak punya iman. Orang yang tidak menghormati tetangganya. Sampai Nabi membahasakan, memberikan analogi. Dan ini menjadi syarat kesempurnaan iman seseorang itu adalah sejauh mana dia menghormati tetangganya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman sama Allah wal yaumil akhir, dia punya orientasi akhirat, dia tahu ada surga, ada neraka, ada hisab, ada perhitungan terhadap amal solehnya. Fal yukrim jaro, maka hendaknya dia menghormati apa? Tetangganya. Faham Bu kita bab-bab semacam ini? Ya. Mohon maaf, biasanya Bu kita kalau sudah terjun di tengah-tengah masyarakat itu, ya, apalagi menyangkut bab tetangga ini sudah masa bodoh Bu. Ya. Padahal tetangga ini Bu, ini harus kita hormati, kita muliakan. Makanya saya kadang itu agak sedih kalau melihat kemudian ya, apalagi kalau sudah praktek-praktek di lapangan ya. Itu kalau ada orang bangun rumahnya ya, mengganggu tak tok tukangnya, tidak permisi ya. Awas Bu. Ini kalau tetangga kemudian batin, tidak ridho Bu, selesai amal soleh kita semua para jamaah sekalian.
Apalagi mohon maaf Bu, biasanya kalau ya, orang punya hajatan itu, waduh setel musik itu keras sekali, soundnya itu berapa meter sendiri. Padahal tamunya juga belum datang tapi suara sudah jedak-jeduk, apalagi koploan, mengganggu. Lantas bagaimana solusinya Ustadz? Ya ngomong, Pak permisi, mungkin 3 bulan ke depan saya ada perbaikan rumah, sehingga sama-sama ridho para jamaah sekalian. Ini ada hak tetangga yang harus kita hormati. Kenapa Nabi membahasakan orang mukmin kalau dia menghormati tetangganya? Karena Nabi ingin memberikan gambaran sempurnanya iman seseorang itu, bagaimana dia bisa menghormati orang lain, menjalin ukhuwah di antara kita para jamaah sekalian. Ada orang nggak sadar dalam bab ini. Udah, wong ya aku bangun omah nggak duitku dewe. Ya. Saya beli semen ya pakai uang saya sendiri. Saya bayar tukang pakai uang saya sendiri. Loh iya. Tapi ini ada hak tetanggamu yang terganggu karena kamu membangun rumah, sedang renovasi rumah. Dan Nabi mengatakan la yu'min, tidak sempurna orang itu, bahkan tidak punya iman manakala dia merasa masa bodoh terhadap tetangganya. Nah ini hal yang penting para jamaah sekalian yang tidak boleh kita lupakan. Ini wasiat Nabi Bu pada Abu Hurairah untuk kita senantiasa menghormati tetangga kita. Al-jarah, tetangga. Ya. Ada orang tuh biasanya tidak pernah mau tahu, gitu ya. Kita tidak mau jalin silaturahmi, tapi malah apa? Resek terhadap tetangga kita. Ya. Suka gibah tetangga kita, ya. Mendolimi tetangga kita. Ini banyak sekali terjadi di tetangga kita para jamaah sekalian. Ya. Padahal kalau ada urusan-urusan penting sosial itu ya tetangga kita para jamaah sekalian. Orang terdekat ya keluarga apa? Tetangga kita kan gitu. Apalagi ya yang hidupnya merantau, ya tidak ada keluarga di sini gitu ya, ini hanya tetangga pada jamaah sekalian. Ya, ini saya merasakan sendiri Bu di tengah-tengah masyarakat kita gitu ya. Karena saya ini kan mudin Bu ya, jadi kalau pas ngurusi orang mati itu memang melihat beberapa tempat ada orang mati itu tetangganya tidak mau tahu ya. Itu ada Ibu itu. Saya tanya, saya dalami karena semasa hidupnya tidak pernah ya, bersosialisasi dengan tetangganya. Semasa hidupnya jahat sama tetangganya. Awas, ketika kita punya masalah dengan tetangga kita, ada penilaian buruk tentang tetangga kita yang itu ternyata memang benar terhadap diri kita, walaupun kita baik di hadapan manusia, habitat tak maklum, selesai semua amal kita para jamaah sekalian. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat para jamaah sekalian, wa ahjib atau wa ahibbu linas ma yuhibbu li nafsi atakun musliman. Cintailah untuk saudaramu seperti yang engkau cintai untuk dirimu, niscaya engkau akan menjadi seorang muslim. Nah, ini menyangkut masalah ukhuwah di antara kita. Ini bab penting juga Ibu, terutama panjenengan ini selaku orang tua biasanya ya. Nah, ini pentingnya untuk menjaga ukhuwah di tengah-tengah kita. Ya. Saya sering membahasakan mencintai seorang mukmin atau saudara muslim itu hukumnya wajib. Sampai bahasa Nabi la yu'minu ahadukum hatta akuna yuhibbu ma yuhibbu li nafsi. Ya. Ada 2 hadis, salah satu hadisnya tadi bunyinya seperti itu. Tidaklah beriman salah seorang dikatakan beriman kalau dia tidak mencintai saudara muslimnya melebihi cintanya terhadap dirinya sendiri. Ya, kan ada hadis seperti itu. Ini hadis sahih ya. Ini hadis sahih Bu. Saya sering bahasakan juga sesama mukmin muslim itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini bersaudara. Seorang muslim kalau melihat saudara yang dizalimi, disakiti, tidak tenang hatinya. Ada saudaranya disakiti, dizalimi, tidak terima hatinya, ingin membela kehormatannya. Sekarang Bu sudah bukan lagi saatnya kita apa? Bicara apa? Bicara masalah ya, cabang-cabang agama. Ya. Orang ya Al-Quran kita itu ya sama. Apakah beda Al-Quran kita dengan Al-Qurannya orang Jakarta? Kan tidak. Apa beda? Tidak usah jauh-jauh. Apa beda Al-Qurannya orang ikan mungsing sini Bu dengan Al-Qurannya orang yang di Tanjung? Kan sama ya. Apa kemudian Tuhannya orang yang di ikan mungsing dengan kita di Tanjung berbeda? Tidak, ya sama. Tuhannya satu, Allah. Jadi kalau kita mau bicara Bu tentang agama itu, ya kita merekatkan ukhuwah lah di tengah-tengah kita. Tidak usah lagi bicara saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Kecuali
Kalau ada yang mengatakan Tuhan itu ada dua, saya orang paling depan, Bu. Saya siap untuk jihad. Kecuali ada orang mengatakan ada nabi lagi selain nabi kita Muhammad SAW, saya siap terdepan untuk perang. Tapi kalau hanya untuk masalah, ya masalah-masalah cabang dalam agama ini, ya masalah fikih, ya ini pendapat saya, ini pendapat jenengan, ya kita terima selama itu berdasarkan Quran dan hadis. Jangan mudah untuk menyalahkan, ya. Allah itu ingin, Bu, kalau hidup kita diberkahi apa? Bima yusabbitul huwa. Salah satu tanda kalau kehidupan kita ingin diberkahi sama Allah, itu merekatkan ukhuwah di tengah-tengah kita. Fa aslihu bainakum. Jangan kalau ada orang ribut, bertengkar, bertikai, tidak kita damaikan, tambah didukung. Oh saya serangan naik. Jangan. Padahal perintah Al-Quran apa? Fa aslihu bainakum. Kalau ada orang berselisih, damaikan. Kan seperti itu bunyi ayat. Dan Nabi mengatakan kalau kita mampu menjaga, mencintai saudara muslim kita, bahkan sampai melebihi cintanya terhadap diri kita, kita akan menjadi muslim yang sempurna para jamaah sekalian. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian di tali dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali para jamaah sekalian, ya. Kemudian yang terakhir, wasiat atau wejangan Nabi yang kelima para jamaah sekalian, ya. Beliau mewasiatkan kepada Abu Hurairah, wala tukthir dhahika fa inna kathratan dhahiki tumitul qulub. Jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa itu yumitul qulub, mengeraskan hati, naudzubillah, sampai mematikan hati. Apakah Islam kemudian melarang kita tidak boleh tertawa? Boleh. Yang tidak boleh kathrah, banyak tertawa. Bahasa orang Surabaya kakean cengengesan. Ini tidak boleh, Bu. Sampai ini ada riwayat, Bu, ya. Ada seorang ibu-ibu, mohon maaf ini jangan tersinggung, Bu, ya. Zaman Nabi itu ada seorang nenek-nenek sudah tua gitu, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan bahwa Islam itu, Bu, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang suka tertawa, tapi tertawa pada tempatnya gitu, ya. Suatu ketika Nabi SAW didatangi oleh salah seorang nenek-nenek yang sudah tua gitu, ya. Ditanya, ya Rasulullah, doakan aku, doakan kami ini, agar kami bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Nabi SAW? Surga tidak akan dimasuki oleh seorang yang nenek-nenek. Tersinggung, Bu, nenek-nenek, kemudian dia pergi gitu. Kemudian Nabi merintahkan sahabat, coba itu panggil itu ibu-ibu nenek-nenek tadi itu. Karena dia tersinggung loh, saya itu sudah ada nenek-nenek, kemudian kok kata Nabi tidak akan masuk dalam surga. Padahal yang dimaksud Nabi, surga nanti itu tidak ada lagi wujud nenek-nenek, kakek-kakek sudah nggak ada. Semua kembali sempurna seperti Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam. Kemudian dipanggil, wahai ummul mukminin, kenapa engkau kok pergi kan gitu? Ya Rasulullah, saya tersinggung. Engkau mengatakan bahwa surga tidak akan dimasuki oleh nenek-nenek. Saya ini sudah tua, sudah nenek-nenek kan seperti itu. Maka saya pergi dan saya tersinggung dengan apa yang engkau ucapkan. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai ummul mukminin, tidak seperti itu. Yang aku maksud surga tidak akan dimasuki orang yang sudah tua, karena nanti raga, fisik orang yang masuk dalam surga itu semua kembali seperti Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam. Sontaku di situ akhirnya si nenek tadi tersenyum dan Nabi pun tertawa sampai apa? Terlihat gigi gerahamnya. Maknanya apa? Nabi juga tertawa, Nabi juga tersenyum, tapi tersenyum tertawalah pada tempatnya. Jangan tertawa bukan pada tempatnya. Bahkan mohon maaf, ada orang sengaja cangkruan, duduk, ngopi, main sekak, main catur, main gaplek, main domeni sambil tertawa. Memang diinginkan untuk tertawa. Ini apalagi di wilayah kita, di wilayah Perak ini, wilayah utara ini, banyak sekali. Berapa banyak warung kopi ini. Apalagi kalau sekarang musimnya apa? Piala Dunia. Waduh, itu sampai nanti subuh kuat. Giliran waktu azan subuh ngantuk tidur. Kenapa ya, ya ukti? Orang kalau baik tertawa, Bu, itu biasanya nanti akan syaitan udah masuk, melalaikan, terlalu lelah, sehingga apa? Yumitul qulub, mengeraskan hati sampai mematikan hati. Nah, orang kalau sudah hatinya mati, ibadah semudah apapun, sebaik apapun,
terasa akan berat untuk dijalaninya. Karena tadi Bu, ini ada hubungannya dengan tadi poin yang pertama. Dosa itu Bu, meninggalkan atau melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu punya pengaruh dalam aktivitas-aktivitas ibadah yang dia kerjakan. Maka Nabi Bu kalau bicara masalah keislaman seseorang, Nabi tidak muluk-muluk. Nabi itu sederhana Bu, sederhana sekali. Nabi tidak bicara masalah iman, Nabi tidak bicara masalah takwa. Tapi kalau Nabi ingin mengukur kualitas Islamnya seseorang itu, hal sederhananya adalah meninggalkan sesuatu yang tidak manfaatnya. Al-Islam maluhu tarkuhu malayakni. Tanda baiknya Islam. Nabi hanya membahasakan Islam loh ya, agama. Nabi belum bicara masalah imannya, belum bicara masalah takwanya. Tapi Nabi hanya berbicara sebatas Islamnya seseorang. Baik tidaknya Islam seseorang itu, sejauh mana seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi jelas, kalau orang sudah diniati, apalagi mohon maaf ini sudah malam mau mendekati malam tahun baru. Nanti orang sudah sibuk cari ikan, cari jagung, wah untuk mau bakar-bakar, bereuforia untuk pergantian tahun. Sesuatu yang ada manfaatnya dosa pula di situ. Ini banyak habis gini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurangi Bu, banyak tertawa ya. Ya, saya juga suka tertawa tapi pada tempatnya Bu ya. Jangan apalagi diam-diam mau tiba-tiba tertawa, berarti sakit orang ini kan gitu. Jadi tertawa dalam Islam Bu boleh. Sampai ada buku khusus Bu memang menceritakan kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau orang yang suka tersenyum, suka tertawa kan gitu ya. Sampai ada riwayat yang lain Bu, ini membuktikan bahwa memang Nabi itu gemar ya, suka tertawa kalau memang ada sesuatu yang memang itu perlu ditertawakan gitu ya. Jangan sampai ada orang Bu tertawa, apalagi untuk tertawa masalah aibnya orang lain. Ada banyak Bu, ada aib saudaranya ditertawakan, ada kekurangan saudaranya ditertawakan, bahkan sampai dijadikan bahan lelucon. Ini haram hukumnya. Nabi pernah suatu ketika bersama sekalian didatangi salah seorang sahabat gitu. Ini ketika bulan puasa Bu ya, ketika bulan puasa, bulan Ramadan. Kemudian salah seorang sahabat ini datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, binasa saya, dia bilang itu. Kenapa engkau binasa ya? Saya di siang hari bulan Ramadan, saya berhubungan dengan istri saya, dia bilang gitu. Ya, akhirnya Nabi memerintahkan, ya kalau gitu kasih bebaskan budak, dia bilang gitu. Ya, dia bilang gitu. Karena kan kalau orang yang melanggar berhubungan suami istri di siang hari Ramadan itu kan ada kafaratnya Bu ya. Ya kalau gitu, kalau kau melanggar ya bebaskan budak. Saya bilang, saya tidak punya budak ya Rasulullah, kan ya seperti itu. Ya kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut ya Rasulullah, dia bilang. Ini 1 bulan aja jebol gitu katanya. Kemudian Nabi tersenyum dan tertawa gitu. Ya saya tidak mampu ya Rasulullah. Ini 1 bulan 1 hari aja saya tidak tahan. Terus kok antum kemudian nyuruh saya puasa 2 bulan berturut-turut kan itu. Itu kan salah satu kafaratnya Bu. Orang kalau tidak bisa bebaskan budak ya dia harus puasa 2 bulan berturut-turut gitu ya. Kemudian Nabi bingung. Ya sudah, kalau gitu ya sedekah terhadap 60 orang miskin. Masih dijawab lagi oleh si fulan tadi. Ya Rasulullah, saya orang miskin, dia bilang gitu. Ya sudahlah kalau itu dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi melihat ada sekeranjang kurma, Bu. Sekeranjang kurma tadi dilihat. Nah, itu mana tadi yang tanya tadi? Yang tanya tentang hukum melanggar syariat di siang hari bulan Ramadan itu. Ya itu, ini nih. Nih kamu sedekahkan. Sekarang saya kasih kurma, ini jadi milik kamu. Sekarang kamu sedekahkan kepada orang miskin, 60 orang miskin. Masih dijawab lagi, ya Rasulullah, saya orang miskin. Di antara 2 gunung Mekah dan Madinah ini saya yang paling miskin gitu. Ya sudah kalau itu kamu makanlah. Kemudian Nabi tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Nah, ini hal semacam nih para jamaah sekalian, ini ada ibro, ada pelajaran, tapi Nabi juga bisa tersenyum, bisa tertawa. Maknanya apa? Dibolehkan gitu. Tapi bukan berarti kemudian kita bisa tertawa bebas, menghujat, kemudian menghakimi, bahkan dijadikan bahan lelucon terhadap aib-aib saudara muslim kita para jamaah sekalian. Ya, ini banyak Bu, apalagi sekarang di televisi itu ada acara stand up comedy ya. Ya, memang sengaja membuat bahan lelucon terhadap bahan-bahan saudaranya, temannya. Ini sesuatu yang diharamkan dalam agama kita para jamaah sekalian. Sesuatu yang diharamkan dalam agama kita. Tidak boleh seorang mukmin, seorang muslim ya tertawa berlebihan gitu ya. Ya, jangankan tertawa, tidur pun berlebihan juga tidak boleh. Yumitul qulub. Orang banyak tidur Bu, ngeraskan hati, malas beribadah. Ya.
Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 5 poin wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ajma'in. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil, yang kita ambil hikmahnya. Yang pertama, ittaqil maharim. Berusaha semaksimal mungkin kita menjauhi apa yang dilarang. Tentu yang dilarang ini menyangkut apa yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibu, kalau kita mampu meninggalkan apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nanti bisa merasakan nikmatnya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nggak terjebak dalam rutinitas saja. Oh ya sudahlah, nanti waktunya azan ya sholat gitu ya. Nanti subuh waktunya azan ya sholat, sudah sebatas itu saja, terjebak dalam rutinitas. Tapi kalau kita mampu semaksimal mungkin meninggalkan apa yang Allah haramkan dan Allah haramkan, misalnya kita akan mampu tadi a'badan nas, kita akan benar-benar menjadi orang yang ahli ibadah, benar-benar mampu merasakan nikmatnya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita senantiasa ridho terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin segala sesuatu, rezeki, nikmat, karunia yang diberikan sama Allah kepada kita itu yang terbaik untuk diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup qanaah sehingga kita tidak melampaui kapasitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, senantiasa berbuat baik terhadap tetangga kita. Ingat, baik buruknya amal ibadah kita, iman, kesempurnaan iman kita ini juga pengaruh terhadap tetangga kita. Sampai Nabi SAW tadi apa? Mengukur kualitas keimanan kita sejauh mana kita menghormati tetangga kita. Al-Jarrah. Kemudian yang keempat, senantiasa mencintai saudara muslim kita. Orang beriman tidak suka permusuhan di tengah-tengah kita. Orang beriman tidak punya rivalitas dalam kehidupan ini. Kalau dia melihat saudara muslimnya, itu saudara saya. Kalau melihat saudara muslimnya, dia adalah keluarga saya. Dari satu keturunan Adam alaihi wassalatu wassalam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam. Kemudian yang terakhir, al-kathratu. Jangan banyak tertawa. Bukan tidak boleh tertawa, ya. Karena kalau panjenengan kemudian tidak banyak tertawa atau tidak suka tertawa, merengut aja, Bu, orang jadi takut juga nanti akhirnya. Ya. Jadi makanya Islam tidak melarang tertawa, boleh, tapi tertawalah pada tempatnya. Ya. Saya rasa demikian teman-teman sekalian. Monggo masih ada waktu kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan. Ya. Monggo. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, Ya. dalam kehidupan beribadah itu kan kadang-kala ada yang metode ibadahnya, Ustaz. Iya. Tapi bukan berarti kita mencarikan berdosa untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Tapi kadang-kala hati itu ada yang rajin gitu ibadahnya, ada malas. Itu gimana ya, Ustaz? Mungkin bisa dikasih ada doanya untuk jangan apa yang bisa. Iya. Iya, ini pertanyaan yang bagus, Bu, ya. Jadi memang ada orang, mohon maaf, itu merasakan imannya naik turun. Ini banyak terjadi di tengah-tengah kita. Sampai makanya di dalam salah satu ayat Allah mengatakan wazidanahum huda, bahwa memang Allah akan menambah nikmat kepada mereka tentang iman itu naik turun. Bahkan dalam ayat mengatakan supaya keimanan mereka itu naik turun. Memang iman itu, Ibu, itu kadang bisa naik bisa turun. Itu kita tidak bisa pungkiri. Sampai makanya Nabi membahasakan dalam salah satu hadisnya gitu ya. Ada orang biasanya datang ke masjid bermajelis seperti ini imannya naik. Tapi nanti keluar dari majelis ilmu imannya turun lagi, dan itu memang dimaklumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengajarkan doa apa? Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agama. Ternyata ada doa lain agar kita senantiasa terus istiqomah di atas iman dan Islam ini, terus melakukan ketaatan. Doanya hampir mirip. Ya musyarifal qulub, wahai zat yang menggerakkan hati, syarif quluban ala taatik, teguhkan hatiku untuk terus taat beribadah kepadamu. Itu memang ada doanya, Ibu. Jadi selain kita meminta sama Allah supaya kita diteguhkan hati kita di atas iman, di atas dinul Islam ini, Nabi juga mengajarkan kepada kita supaya kita banyak berdoa apa? Agar kita terus diberikan ketaatan beribadah
Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bu, berapa waktu lalu saya sampaikan ya di kajian Ahad subuh di sini. Saya menyampaikan tentang iri, hasad dan dengki gitu ya. Ini menyangkut masalah hati ya. Kalau kita bicara hati, ini punyanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan hati ini untuk terus beribadah sehingga mampu merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi tadi ya, ini perintah Allah sebetulnya melalui lisan kita Nabi Muhammad SAW untuk banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musyarifal qulub syarif qulubana ala taatik. Wahai zat yang menggerakkan hati, teguhkan hatiku untuk terus melakukan ketaatan kepadamu. Mohon maaf Ibu, siapapun kita, termasuk saya yang berbicara ya, kita akan ketemu nanti satu titik Bu, namanya dalam agama kita itu futur. Pernah dengan istilah futur? Futur itu kondisi seseorang malas dalam beribadah, tidak punya giro dalam ibadah ini. Siapapun bisa terkena, termasuk yang berbicara ini. Kalau orang Bu, biasanya orang yang terkena futur ini, itu biasanya orang sudah merasa aman dengan amal ibadahnya. Jangankan sekelas kita Bu, sekelas para sahabat ridwanullahu alaihi jami'an pun, yang dijamin surga kata Nabi SAW, itu mereka juga masih berdoa supaya tidak dimatikan dalam keadaan futur. Mereka tidak Bu, dimatikan dalam keadaan mereka sakit. Karena orang kalau sudah sakit Bu, tidak bisa memaksimalkan ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya panjenengan sekarang masih dikasih sehat sama Allah, dikasih nikmat sama Allah, mudah menuju masjid untuk sholat 5 waktu, mudah menghadiri majelis ilmu semacam ini, maksimalkan. Karena orang tadi Bu, kalau sudah terkena penyakit yang namanya futur, tidak punya giro dalam agama ini, tidak punya semangat dalam ibadah, sia-sia umur yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa pungkiri, ada orang-orang memang imannya naik turun. Di zaman sahabat itu juga seperti itu banyak. Maka kiat-kiatnya saya sering membahasakan, yang susah itu ketika orang menghafal Al-Quran itu tidaklah susah, menghafal itu mudah. Yang susah itu menjaga hafalan Al-Quran. Yang susah itu bukan datang ke masjid bermajelis ilmu semacam ini, tapi yang susah adalah istiqomah untuk datang ke masjid. Untuk apa? Bermajelis ilmu semacam ini. Apalagi undangan dari Bu Slamet. Oh, undangan hari Selasa, kajian Ustadz Fulan. Wah, bukan Ustadzku, saya tidak mau datang. Nah, ini penyakit tanpa disadari. Ini bukan Ustadz dari golongan saya ini. Alah, tidak usah datang. Mending saya tidur. Ini penyakit. Ini tanpa disadari kita sudah termasuk orang yang futur. Agama pilih-pilih. Padahal apa? Bukan kata Nabi ya. Ini athar. Pernyataan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Unzur ila maqala wala tanzur maqala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Terkadang Bu, mohon maaf, kebenaran itu tidak harus datang dari seseorang petinggi-petinggi, pembesar-pembesar, tidak. Mohon maaf, kebenaran itu bisa datang dari anak yang paling kecil sekalipun. Loh, ini benar Bu. Jadi kalau hal-hal terkecil semacam ini kemudian kita nggak sadar, kita masuk dalam kategori kita futur, malas beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, awas. Ini kalau kita terlena Bu, ini syaitan. Nah, ini menyebabkan kita akhirnya apa? Iman akan menjadi turun. Maka solusi tadi yang utama Ibu, berdoa, banyak berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, minta kekuatan pada Allah. Karena kita tidak bisa dipungkiri, ini setiap hari ini, kita saat ini pun hadir di majelis ilmu nih, dengarkan saya ceramah semacam ini, juga syaitan masih ada. Mungkin dengan sibuk HP-an, ya, mungkin sibuk memikirkan yang lain, itu syaitan para jamaah sekalian. Ini akan terus. Maka solusi yang kedua, minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita diperintahkan untuk melawan. Tidak ada perintah dalam Al-Quran kemudian kita melawan syaitan, nggak ada. Tapi perintah dalam Al-Quran apa? Fasta'id billah. Minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf tadi, kita ini tidak maksum, Bu. Tahu maksum ya? Tidak bebas dari dosa, dari kesalahan ya. Siapapun di antara kita. Kan bahasa Nabi apa? Kullu. Kalau Nabi sudah membahasakan kullu semua tanpa terkecuali. Walaupun dia gelarnya seorang kiai, profesor, doktor ya.
PhD dan sebagainya, tetap dia manusia, pernah melakukan kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan itu yang menyebabkan apa akhirnya? Kita malas beribadah. Tadi kan hubungannya dengan poin yang pertama, tidak punya semangat gitu ya. Maka bagaimana memupuknya tadi? Selain kita berdoa dan minta perlindungan sama Allah, pertolongan Allah, ya kita banyak senantiasa apa? Mendekatkan dengan orang-orang soleh. Ini punya pengaruh, Bu. Panjenengan juga harus pandai memilih, ya, teman, ya, kerabat. Bisa nggak sih teman ini bawa dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Ingat pesan Nabi apa? Arijalu khalili dini. Atau lalu mengatakan arijalu dini khalili. Agama seseorang itu tergantung siapa? Siapa teman kanan kirinya. Kalau jenengan pengen semangat beribadah, kumpul dengan orang yang semangat beribadah. Kalau jenengan pengen wangi, banyak kumpul dengan orang jual minyak wangi, kan seperti itu. Maka ini solusi yang ketiga. Selain dari berdoa sama Allah, banyak berdoa. Kemudian yang kedua apa tadi para jemaah sekalian? Minta pertolongan sama Allah. Yang ketiga apa? Punya pengaruh terhadap kerabat atau teman dekat kita. Ini punya pengaruh. Ya. Yang paling terakhir, Bu, yang keempat, ya, supaya kita punya semangat untuk terus beribadah, iman kita terus naik, adalah membiasakan diri. Dan ini termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adabnya ashabul sufa. Ashabul sufa itu adalah para penuntut ilmu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Kalau majelis ilmu seperti ini, Bu, dicatat. Sehingga kalau nanti di rumah ketika iman sudah turun, dibaca lagi catatannya. Apa yang disampaikan tadi sama itu Ustaz Ardian saya tadi itu. Dan ini sunnah Nabi, ya. Qayyidul ilman bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan mencatatnya. Kan jenengan enggak nyatet, Bu. Ya, sekarang oh iya benar ya. Apa yang disampaikan Ustaz ini benar ya, terdengar itu. Nanti sampai gerbang Masjid Al-Ikhlas lupa sudah. Nah, itu juga bisa nanti dibuat di rumah ya. Kalau sudah mulai imannya kendor dibaca lagi. Oh ya, tadi kiat-kiatnya itu supaya kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya rasa gitu, Bu, ya. Sedikit saya tambahkan. Monggo ada lagi yang bisa mau ditanyakan? Masih ada waktu. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya lagi, Bu? Monggo. Mau tanya di luar ini juga boleh, monggo, Ibu. Iya. Ya ada ya. Oke. Saya mau nambahkan sedikit, Bu, ya. Tadi pagi sudah saya sampaikan itu ada Bu Slamet sama Bu Sarwoko tadi pagi, ya. Ini untuk ibroh kita semua, untuk pelajaran untuk kita semua. Ya. Saya tidak bermaksud apa-apa, tapi murni insya Allah niat saya untuk memberikan ilmu. Ya. Jadi ini menyangkut tentang al-janais. Al-janais itu bab tentang jenazah. Jadi memang nggak ada kaitan dengan tema yang saya kaji sore hari ini gitu ya, tapi ini bisa kita jadikan pelajaran. Jadi beberapa waktu lalu, Ibu, saya menyolati jenazah di masjid kita ini. Gitu. Ya, di masjid kita ini memang kebetulan meninggalnya hari Jumat, bukan meninggalnya, tapi malam Jumat, jadi Kamis malam itu. Kurang lebih meninggal sudah jam 9, setengah 10-an lah, mendekati jam 10. Saya tidak memandikan karena sudah dimandikan di rumah sakit. Ya, terus Jumat pagi saya dihubungi keluarganya, memang saya habis sholat subuh, saya masih belum pulang, terus datang keluarganya, bilang, Ustaz, ini ada keluarga saya meninggal gitu, tapi sudah dimandikan, sudah siap semua, tapi mohon maaf memang pembuluh darahnya sudah pecah. Ya memang wajar, orang kalau sudah mati itu biasanya pembuluh darahnya pecah gitu, apalagi sudah berjam-jam gitu ya. Gitu. Karena saya lihat, saya datang ke rumah duka, ya memang hari Jumat pada saat itu untuk pelaksanaan ya kita tawarkan sebetulnya gimana kalau setelah sholat Jumat saja gitu, karena ini hari yang baik gitu. Tapi keluarga minta ya enggak usah Ustaz, terlalu lama. Saya juga akhirnya memberikan pertimbangan, ya sudah janganlah terlalu lama karena pembuluh darahnya sudah pecah gitu ya. Nah, ini nggak baik juga kita menunda-nunda gitu. Dan yang paling penting di sini yang harus kita pahami, Ibu, kalau ada seseorang meninggal, yang paling berhak menentukan itu punya hak itu dari keluarganya, ahli warisnya. Bukan mudin, Bu, seperti saya gini. Saya itu kalau mudin di mana-mana itu pasti saya tanya mau dimakamkan kapan ya. Kalau memang ada kendala perdebatan di keluarga baru saya berikan masukan gitu.
Kira keluarga memberikan jawaban, Ustaz, sebelum Jumatan saja, sekitar jam 9 gitu. Ya sudah, monggo saja Pak, saya tunggulah kira jam 9, sholat di rumah saja, saya bilang itu. Enggak, keluarga minta dibawa ke masjid, akhirnya sholat di sinilah gitu ya. Datanglah jam 9 ke sini dengan keluarga yang terbatas pada saat itu. Ya, keluarga terbatas, mungkin hanya sekitar 10 orang mungkin itu ya. Kemudian ada selesai, saya kuburkan, kemudian dimakamkan dikuburkan di mana? Di pemakaman Rangka itu ya, di depannya makam W.R. Supratman itu. Saya di WA sama sekretaris kita di sini, sekretaris yayasan, Mas Atas. Ustaz, ini ada kasus, dia bilang gitu. Kasus apa Gus? Pertanyaan itu. Ya, tadi ada salah seorang jamaah muslimah, intinya beliau menyampaikan karena beliau dapat pesan dari ustadznya, gitu. Dapat pesan dari ustadznya. Mohon maaf ya, saya sampaikan ini murni supaya kita tidak parsial-parsial dalam memahami agama. Kita tuh masuk Islam harus secara kafah. Untuk khulufi silmi kafah, masuk Islam secara keseluruhan. Jadi beliau ini menyampaikan ada pesan dari ustadznya, kasihan jenazahnya gitu. Ya, jenazahnya kasihan karena yang nyolati cuma sedikit gitu. Ya saya cuma tersenyum aja membaca WA itu gitu. Terus saya WA balas ke sekretaris yayasan kita di sini, maaf, apakah ada dalil, ada hukum itu kalau sholat jenazah itu disolati sedikit itu kemudian sholat jenazahnya tidak sah gitu. Saya cuma tersenyum aja pada saat saya jawab seperti itu. Nah, yang ingin saya titik beratkan pada jamaah sekalian, memang bagus niatnya ya, supaya kalau hari Jumat kan bisa disolatkan pada Jumat kan banyak jamaah gitu ya. Tapi kita harus pahami ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan jenazah itu harus ditunda pelaksanaan penguburannya. Kayak contoh kasusnya itu memang dia meninggal sudah di malam hari. Itu pembuluh darah sudah pecah Ibu. Dengan kafan itu sudah merah semua. Kan kasihan jenazahnya gitu. Ya. Memang ada hadis siapa yang jenazah ya, kemudian disolatkan lebih dari 40 orang itu terbebas dari sifat kemunafikan. Iya. Tapi kembali lagi ada kondisi-kondisi yang memang kita harus segera menyegerakan jenazah itu untuk dikuburkan. Ya. Contoh misalkan, ya tadi pagi saya pengisi pengajian ada pertanyaan, gimana kok tidak boleh sholat atau dikuburkan setelah asar gitu. Ya memang ada 3 waktu terlarang. Waktu matahari terbit, matahari di atas kepala kita, dan matahari tenggelam. Seperti ini ini waktu-waktu yang riskan. Memang tidak boleh gitu. Tapi ada kondisi darurat, memang kita harus mensegerakan. Saya kasih contoh ini misalkan. Ada orang kecelakaan dan harus detik itu juga dimakamkan. Apa tidak boleh? Boleh jawabannya. Hukumnya boleh. Ustaz, nggak ada sholat setelah sholat asar dan sholat subuh. Iya, tapi tanpa terkecuali sholat jenazah. Hadisnya ada sahih. Boleh. Nah, yang ingin saya titik beratkan adalah ayo untuk tidak menyalahkan orang lain. Karena ada bahasa kasihan jenazahnya. Kasihan seperti apa ini? Justru lebih kasihan jenazahnya kalau tidak segera dikuburkan. Ada hadis mengatakan kok dia beriman, dia minta disegerakan, cepat kuburkan aku. Karena dia ingin menikmati taman dari taman surga. Tapi sebaliknya kalau dia orang kafir, dia minta diperlambat. Karena dia tahu kalau dia dikuburkan, dia akan disiksa oleh para malaikat nanti. Kalau kita bahasakan kasihan, berapa banyak itu jumlah orang kemarin COVID itu? Apakah nunggu nanti detik itu juga harus dimakamkan? Saya waktu COVID kemarin itu jam 11 malam, jam 12 malam saya ditelepon ke Keputih, berangkat juga saya ke Keputih. Karena memang ada kondisi-kondisi darurat yang harus segera kita makamkan. Dan yang paling penting Ibu, kita harus ingat, orang kalau mati itu punya pengaruh terhadap qada dan qadarnya Allah. Faham maksudnya Bu? Orang kalau semasa hidupnya jahat sama orang, apa kemudian bisa berharap disolatkan begitu banyak jamaahnya? Tidak. Itu akan kita rasakan tuh semasa hidup kita nanti itu. Apa yang kita perbuat pada orang lain? Mohon maaf ya, saya punya kakek di Malang itu. Dia tokoh sesepuh Muhammadiyah. Bulan Oktober kemarin meninggal, tahun kemarin lah 2021. Memang dia salah satu perintis Muhammadiyah dulu di sana di Kota Malang itu. Beliau meninggal
di COVID kan, itu sampai sholat di beberapa masjid. Karena di tempat beberapa pengajian tuh semua maunya jamaah menyolatinya. Sampai terakhir di pemakaman pun juga masih banyak yang mensolatinya. Saya maklumi ya, memang ya itu sesuai dengan amal perbuatannya. Tapi ada orang, ya mohon maaf, ke masjid tidak pernah, sholat tidak pernah. Yang mensolati ya orang-orang itu saja. Percaya atau tidak, ini ada di tengah-tengah kita para jamaah sekalian. Ya. Contoh lagi, ya kayak dulu misalkan ada yang meninggal ustadz yang terkenal siapa? Allahuakbar, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu. Berapa banyak sampai Istiqlal penuh pada saat itu. Ini sama-sama ustadz, tapi ada ustadz lain meninggal juga tidak sebanyak itu jamaahnya. Karena ini punya pengaruh pada jamaah sekalian. Nah, yang ingin saya titik beratkan adalah, ayo sudah tidak saatnya kita berdebat masalah hal itu. Tadi saya bacakan, innamal mu'minuna ikhwah, kita ini bersaudara. Itu hal yang tidak perlu kita perdebatkan. Bagus masukannya, tapi lebih baik disampaikan langsung kepada saya. Makanya saya tanya, jangankan ya cuman 10 orang, 1 orang pun yang mensolatinya sah hukumnya. Hukum fardu kifayah sudah berlaku. Oh, ini ada yang meninggal nih, sholatnya cuma 1 orang. Apa kemudian sholatnya nggak sah? Sah sholatnya. Hukum yang lain akhirnya sudah punya kewajiban, karena sudah ada yang mensolati walaupun 1 orang. Paham ya sampai sini ya? Sekali lagi Bu, ini saya sampaikan untuk pembelajaran kita semua. Saya terima kasih ada masukan seperti itu, tapi kita harus melihat situasi dan kondisi di tengah-tengah kita. Karena ada kondisi-kondisi yang darurat. Karena di lapangan itu keputusan itu ada di keluarga dan di mudin ya, gitu ya. Jadi memang itu punya pengaruh. Sehingga ini pembelajaran untuk kita semua. Jangan sampai karena kita mengikuti kebanyakan orang sehingga akhirnya mohon maaf ya, kita malah menyalahi kaidah yang berlaku gitu ya. Karena banyak sekali, paling kalau sudah di pemakaman itu Bu, kalau sudah mau dikuburkan itu banyak sekali insinyur di atas itu banyak. Oh, itunya diazani apa segala macam, kain kafannya ini itu dan sebagainya, banyak sekali. Saya kemarin beberapa waktu lalu ada orang Tanjung Balai itu Bu, ya, meninggal, ya, malam saya kuburkan gitu. Ya, kalau memang kalau memang mau diazani ya sudah diazani sebelum itu gitu ya, disepakati. Jangan ini sudah jenazah sudah ditutup tikar, sudah ditutup oleh papan gitu, dibongkar lagi Bu, hanya karena belum diazani. Saya agak marah pada saat itu, saya bilang sudah enggak usah. Saya bilang azan sudah tadi di masjid. Memang azan itu kan untuk manggil orang sholat di masjid gitu. Kemudian keluarga ada beberapa jangan tetap diazani. Ya, saya membuat agak terpancing, ada salah satu anak muda. Ya, sudah pakai tato ya, perempuan lagi, akhwat itu. Dia bilang, azan nih, jangan skip, maksudnya jangan dilewati. Akhirnya saya beranikan Bu, selesai saya doakan, ya saya ceramai satu pemakaman akhirnya. Saya bilang kalau ada yang mau bantah setelah ini diskusi dengan saya tunggu sampai buyar, tidak ada yang mau diskusi dengan saya. Saya tidak mau untuk berbangga-bangga, tapi saya mengajak pada pemahaman yang benar. Ya. Baik, saya rasa itu Bu ya, sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya. Saya mohon maaf kalau ada salah dan kelirunya. Semua itu kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita istiqomahkan di atas iman dan Islam, dan bidilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kelak dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan doa. Nggih. Baik, mari kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tabi'a sunnata ila yaumiddin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya musyarifal qulub, syarif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an usyrika bika syai'an na'lamu wa astaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi husnul khatimah wa na'udzubika bisu'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'adin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma astur aurati wa amin raati. Allahumma astur aurati wa amin raati. Allahumma inna nas'aluka bi husnul khatimah wa na'udzubika bisu'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika min sakhatil bala wa najata minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika wa min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mayah wa mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Allahumma taqabbal inna du'a wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.